Film Korea dengan plot cerita sekompleks ini membuat saya untuk berani merekapnya, karena dari film ini terdapat banyak pelajaran hidup agar semakin bisa menghargai arti dalam kehidupan. Tunel atau terowongan mengisahkan seorang pria yang terjebak dalam terowongan jalan. Oleh karena itu, dirinya harus bisa bertahan hidup sembari menunggu orang-orang untuk mengevakuasi. Jadi penasaran bukan? Ya sudah, tak perlu banyak cot. Ini dia Tunel. Alur cerita akan dimulai pada Jungso di tempat pom bensin untuk mengisi bahan bakar mobilnya. Selepas selesai, orang tua yang mengisi mobilnya meminta pembayaran dengan nominal 90.000 won pada Jungso. Jungso yang merasa kalau dirinya hanya ingin mengisi bahan bakar dengan harga 3.000 won menyalahkan pak tua itu. Kemudian sang pemilik tempat pun datang sembari memberitahu pada Jungso kalau kakek ini mempunyai pendengaran kurang baik. Selepas selesai dengan masalah itu semua dan dirinya akan pergi, Pak Tua dari belakang memanggil-manggil Jungso untuk berhenti karena 2 air minumnya ketinggalan. Di perjalanan, Jungso sedang teleponan bersama sang istri memberitahu kabar tentang anak perempuannya yang akan segera berulang tahun. Plus menanyai apakah kamu sudah membeli anak anjing sebagai kado nanti? Jawab Jungso, nanti aku usahakan mencari. Ya sudah ya, nanti telepon back lagi, aku lagi dihubungin sama bos nih. Dari telepon itu, sang bos memberitahu kalau ada beberapa orang yang akan membeli mobil-mobilnya hari ini dan Jungso untuk disegerakan lebih cepat untuk datang ke kantor. Dari sini, Jungso sangat senang sekali karena dirinya sebagai penawar-penawar mobil di perusahaan tersebut sangatlah amat dibutuhkan sekali. Memasuki terowongan semakin dalam semakin was-was dengan beberapa suara dalam terowongan itu dan matinya lampu beberapa detik barusan hidup kembali. Saat Jongsu melihat ke belakang, terbangun dari beberapa menit dan menyadari dirinya masih hidup, Jungso mengambil kesempatan itu untuk memanggil damkarnya Korea untuk segera mengevakuasi dirinya yang terjebak di dalam terowongan. Saat akan menghubungi, sinyal HP mendadak menghilang. Tak mau mati sia-sia, ia berusaha mencari sinyal dan menemui sinyal tersebut di arah belakang. Dari salah satu orang damkar itu bilang ia akan segera ke sana dalam waktu 5 menit untuk mengevakuasian dan menanyai nama dan memberi saran untuk mencari tempat aman sembari mereka beraksi. 여보세요. Kabar runtuhnya terowongan itu pun jadi berita penting di seluruh dunia maya Korea sampai-sampai ada yang meliput langsung dari TKP. Lalu istri Johnsun bernama Sehyun sedang lagi belanja mengetahui kalau suaminya yang diinfokan oleh wartawan mendadak panik, bukan main. Jungso saat akan menghubungi Sehyun, tiba-tiba panggilan dari SNC yaitu wartawan untuk sekedar mewawancarai keberadaan Jungso di sana plus menginfokan kalau dirinya sudah ada di mana-mana. Itu bertanda kalau Jungso sangat akan banyak yang mendukungnya. Sedangkan di luar, seorang pemimpin damkar bagian Korea bernama Daekyung menegur 2 wartawan itu dan mengusir mereka untuk pergi dari sini. Setelah ia masuk ke camp dan akan analis terowongan, tiba-tiba panggilan dari Jungso tiba. Lalu mereka disuruh untuk menutupi agar wartawan di luar tidak mengetahui. Dalam panggilan itu, Jungso meminta agar ia dipercepat evakuasinya pada Daekyung. Kemudian Jungso disuruh untuk melihat baterai HP saat ini. Baginya, alat komunikasi saat ini adalah hal yang amat dibutuhkan. Dan bukan hanya itu saja, Daekyung meminta Jungso untuk memanfaatkan semua barang-barang di sana seperti air minum contohnya. Tapi satu hal yang sangat disayangkan sekali, Daekyung amat lebih kepo yaitu telepon ini yang mungkin akan menguras baterai HP dengan beberapa pertanyaan yang tidak perlu ditanyakan. Tetapi ketika Daekyung bertanya bagaimanakah mungkin Jungso tidak memberi sesuatu pada mereka agar lebih mudah menentukan keberadaan dirinya. Jungso bilang dirinya melihat kipas angin ventilasi di depan. Saat itu pula, Daekyung menyuruh Toto untuk mengambilkan desain terowongan ini dan ia akan kembali menghubungi Junson.
들어가실 때 좋습니다. 야이씨, 좀 잡고 있어. 이 새끼. 오케이. 녀석이 밑에. 이정수 씨. Jika tadi Jungso akan menghubungi istrinya, kali ini sebaliknya. Sehhyun rupanya amat khawatir pada Jungso sampai-sampai ia ingin bicara terus, namun Jungso menenangkan Sehhyun dengan mengatakan kalau dirinya akan baik-baik saja dan akan selamat keluar dari sana. Lalu dirinya menanyai sang istri apakah anak perempuannya mereka tahu. Jawab Sehhyun, ia telah memberitahu kalau sang ayah saat ini sedang sibuk dan tidak bisa untuk menghadiri pesta ulang tahunnya. Kemudian Sehhyun memberikan teleponnya ke sang anak untuk bicara pada sang ayah. Dia bilang dirinya dan ibu akan ke rumah nenek, jadi apakah ayah akan ke sana untuk hadir di ulang tahunku? Dari sini, Jungso berusaha tampil untuk baik-baik saja agar tidak ada yang terjadi. Plus menanyai apakah ayah sudah membelikan kado anjing untuk kadoku nanti? Tidak ada lagi kata per kata dari Jungso setelah ia mengobrol dengan buah hatinya. Singkatnya, besok hari para orang-orang yang terkait dalam tragedi ini sedang menyusun rencana sebagai pengevakuasian Jungso dengan cara memulai melalui drone sebagai pengecekan seberapa panjang yang menutupi terowongan tersebut. Satu persatu drone dari damkar dan para wartawan memasuki. Cukup lama dan semakin dalam, ternyata ada kendala yang terjadi, yaitu sinyal pada drone hanya mampu menangkap dengan jarak 5 meter saja. 되는 건데 전파 방해 물질이 많으면 이를 전부 커버하려면 공장 가서 새 장비를 달아야 돼요.金属성분이 많아가지고. Daekyung dan Toto memutar otak untuk melanjutkan pengecekan menggunakan mobil. Akhir di dalam, Daekyung turun dan memeriksa seberapa kerusakan di sana. Tetapi Toto tak sengaja mengagetkan Daekyung dan menyuruh mereka untuk segera pergi dari sini. Namun, rupanya klakson barusan terdengar oleh Jungso lalu menelepon Daekyung untuk memberitahunya. Namun satu persatu tanah di atap sana menjatuhi kaca mobil dan semakin lama yang terjadi adalah berhasil keluar. Daekyung segera menghubungi Jungso untuk memastikan dia selamat dan baik-baik saja. Lalu ia pula menanyai apa yang terjadi di sana. Daekyung bilang pintu dari terowongan runtuh menutupi jalan masuk. Atas runtuhnya susulan itu, Jungso mendapatkan petunjuk keberadaan dirinya dengan bilang ke Daekyung kalau ia melihat nomor 3. Singkatnya, hari itu juga pemerintahan Korsel mengirim 2 alat berat eskavator untuk melakukan tindakan evakuasi pada titik yang diucapkan Jungso sebelumnya. 네, 횡단에서 지하 180m 아래에 묻힌 이곳으로도 저희가 진입할 예정입니다. 이정수 씨 와이프 되십니다. Kembali ke Jungso setelah sedikit farming untuk bertahan oleh kelaparan, kemudian mengecek bagasi mobilnya dan menemukan beberapa alat untuk survival. Tak lama ia mendengar suara dari depan dan suara itu adalah 여보세요. ya, seekor anak anjing. Namun selang lama terdengar juga suara yang meminta tolong. Jungso berusaha menghampiri suara tersebut dan 좋네요. pada akhirnya ia menemui wanita yang sama terjebak, tetapi wanita tersebut tidak bisa gerak karena salah satu batu menimpa dirinya. 네네. Dia bernama Min. Lalu Min meminta tolong ke Jungso untuk memberikan air minumnya jika ia mempunyai. Dengan berat hati, Jungso membagikan air minumnya itu walaupun baginya air sangat diperlukan sekali. Selepas itu, Min meminta tolong lagi meminjamkan HP Jungso guna menghubungi ibunya plus memberitahu situasi dirinya saat ini. Sambil terseduh-seduh,
Min memberitahu ibunya itu situasi saat ini yang tak bisa menemui dirinya karena terjebak dan ia akan berjanji setelah selamat nanti ia akan datang menemui. 엄마 다음 주까지 나갈 수 있죠. 그럼 제가 Singkat waktu, Jungso memberikan satu senternya untuk Min karena dirinya bilang kalau ia mulai mengantuk tapi ia akan berjanji kembali lagi ke sini. Setelah kembali ke mobil miliknya plus memakan kue terlebih dahulu, akan tetapi anjing Min memakan kue miliknya dan itu sangat amat darurat sekali bagi Jungso saat itu. Terbangun oleh suara Min yang memanggil-manggil, Jungso kembali ke sana untuk memeriksa. Rupanya Min haus dan meminta tolong Jungso untuk membagikan air minumnya lagi. 내가 같이 전화하고 올게. Selepas kembali, Min mendadak diam tak bergerak. Yang kira-kira Jungso mah Min sedang menakut-nakuti, tetapi tebakan kalian benar terjadi. 민아 씨. Dan ternyata selama ini Min bukan hanya tertimpa batu saja, tetapi tertusuk juga oleh besi yang ada di batu tersebut. Momen itu membuat Jungso sangat menyesali semua perbuatannya pada Min hanya karena air minum saja. Dan momen ini pula lah yang mengakhiri dari part 1 film Tunnel berakhir.